Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang apa itu penilaian saham. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu nih pengertian dari saham sendiri. Jadi, saham adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atau suatu perusahaan. Dengan membeli saham, artinya kita tuh menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, meskipun dalam porsi kecil ya. Misalnya nih, kita membeli saham PT ABC Tbk yang memiliki total 1 juta saham beredar dan kita punya 1.000 saham, maka kita punya 0,1% kepemilikan atas perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengertian dari penilaian saham itu tersendiri atau stock valuation adalah proses untuk menghitung nilai wajar atau intrinsic value dari saham tersebut. Nilai ini tuh berbeda dari harga pasar karena harga pasar bisa dipengaruhi oleh sentimen, spekulasi, atau kondisi pasar dengan jangka pendek. Nah, tujuan dari penilaian saham sendiri itu adalah untuk mengetahui apakah saham tersebut under value, atau over value, atau fair value. Nah, under value sendiri adalah murah, maka artinya adalah harga pasar lebih rendah dari nilai wajarnya, bisa menjadi peluang beli. Sementara over value atau lebih mahal, artinya tuh harga pasar lebih tinggi dari nilai wajarnya. Ini tuh bisa menjadi sinyal untuk menjual atau menghindari dulu lah gitu. Nah, yang terakhir adalah fair value atau harga pasar sama dengan nilai wajar. Artinya saham sudah dihargai secara adil oleh pasar. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih penilaian saham itu penting? Sebelum itu, kalian harus tahu penilaian saham adalah langkah krusial sebelum kita membeli saham. Kenapa? Karena yang pertama, penilaian saham itu dapat membantu pengambilan keputusan yang rasional. Dengan mengetahui nilai wajar, kita bisa menilai apakah harga saham saat ini masuk akal atau tidak. Lalu dapat menghindari FOMO atau fear of missing out, di mana banyak investor pemula membeli saham hanya karena ramai dibicarakan, padahal harganya sudah mahal. Lalu dapat mengidentifikasi saham potensial jangka panjang. Saham yang saat ini undervalue bisa saja tumbuh signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Lalu selanjutnya dapat mengelola resiko investasi, di mana membeli saham yang overvalue bisa sangat beresiko ketika harga akhirnya terkoreksi ke nilai wajarnya. Seperti contoh nyata, saham A saat ini diperdagangkan di harga 5.000. Tetapi setelah dianalisis, nilai wajarnya hanya 3.000. Maka saham ini overvalue di mana memiliki resiko yang tinggi. Sebaiknya dihindari atau dijual jika sudah punya. Lalu, contoh lainnya seperti saham B diperdagangkan di harga 1.500, tetapi dari analisis, nilai wajarnya sekitar 2.000. Maka saham ini undervalue, bisa jadi peluang untuk dibeli sebelum harga naik mendekati nilai wajarnya. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan terkait metode penilaian saham. Terdapat dua pendekatan utama yang biasa digunakan oleh investor. Yang pertama itu pendekatan fundamental, di mana pendekatan ini tuh digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan performa suatu perusahaan. Fokusnya itu pada nilai intrinsik. Nah, terdapat 4 rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis atau mengukur suatu saham. Yang pertama itu ada rumus price to earning ratio. Rumus ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa mahal harga saham dibandingkan dengan laba bersih per saham. Rumusnya itu yaitu P per E sama dengan harga saham per EPS. Contoh perhitungannya itu seperti jika harga saham sebesar Rp1.000 dan earning per share-nya yaitu Rp200, maka price to earning ratio-nya yaitu 1000 dibagi 200. Jawabannya yaitu 5. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa bandingkan dengan rata-rata industri. Misal price to earning ratio di rata-rata industri itu 10. Nah, yang tadi kan jawabannya itu 5, maka itu lebih rendah, dan apabila lebih rendah maka saham itu mungkin dikatakan undervalue. Terus selanjutnya yaitu rumus price to book value, di mana rumus ini tuh mengukur apakah harga saham lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai buku perusahaan. Rumusnya yaitu P
P per BV atau book value sama dengan harga saham dibagi nilai buku per saham. Contoh perhitungannya seperti jika nilai buku saham adalah Rp2.000 dan harga saham itu hanya Rp1.000, maka price to book value-nya itu adalah 0,5 dari harga saham 1.000 dibagi dengan nilai bukunya, yaitu Rp2.000. Nah, untuk menganalisisnya yaitu apabila price to book value-nya itu kurang dari 1, maka itu sering dianggap sebagai saham yang undervalued. Tapi pastikan nilai bukunya itu realistis, misalnya nggak banyak aset nganggur ataupun utang yang tersembunyi. Selanjutnya itu ada perhitungan terkait dividen yield. Nah, ini tuh untuk mengukur seberapa besar dividen yang diberikan perusahaan dibanding dengan harga saham saat ini. Perhitungannya yaitu dividen yield sama dengan dividen per saham dibagi harga saham. Contoh perhitungannya yaitu seperti ini. Dividen 100 per saham, terus kemudian harga sahamnya itu 2.000, maka dividen yieldnya yaitu sebesar 5%. 5% ini udah cocok bagi investor yang mengincar. Terus kemudian yang terakhir yaitu rumus discounted cash flow. Ini tuh digunakan untuk menganalisis nilai wajar saham dengan cara menghitung semua proyeksi arus kas masa depan, lalu didiskon ke nilai yang sekarang. Nah, discounted cash value ini cocok untuk investor jangka panjang yang ingin nilai analisisnya lebih mendalam. Tentunya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan terkait perhitungan dengan menggunakan rumus ini. Yang pertama itu kelebihannya yaitu sangat akurat jika asumsi benar. Dan satu lagi yaitu memperhitungkan waktu dan nilai uang. Namun kekurangannya yaitu akan lebih butuh banyak asumsi seperti pertumbuhan, resiko, dan juga diskonto. Terus juga bisa sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam asumsi. Oke, selanjutnya yaitu terkait pendekatan yang kedua, yaitu ada pendekatan teknikal. Pendekatan ini tuh nggak fokus pada fundamental perusahaan, tapi lebih melihat data historis harga dan volume transaksi saham. Biasanya digunakan oleh trader untuk jangka yang lebih pendek. Untuk alat bantu yang biasa digunakan secara umum yaitu ada 3. Yang pertama itu ada moving average atau rata-rata pergerakan harga, terus juga relative strength index untuk melihat apakah saham itu overbought atau oversold. Terus juga ada yang terakhir moving average convergence divergence. Ini tuh untuk melihat momentum dan cocok untuk membaca psikologi pasar atau tren jangka pendek, tapi kurang tepat untuk menentukan nilai wajar saham. Tapi ingat, nggak semua perusahaan itu membagi dividen. Halo, aku Vela dengan NIM akhir 362. Di sini aku mau jelasin faktor-faktor yang mempengaruhi nilai saham. Nah, ada beberapa faktor utama nih yang bisa mempengaruhi nilai dan harga saham, yaitu kinerja perusahaan, sektor industri, kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar. Nah, untuk kinerja perusahaan sendiri itu tuh dinilai dari laba bersih, pendapatan, rasio utang, dan efisiensi operasional. Kemudian sektor industri itu tuh apakah sektor tuh sedang tumbuh atau justru menurun gitu. Kemudian yang ketiga itu ada kondisi ekonomi makro, itu suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu tuh ada kebijakan pemerintah. Contohnya itu regulasi industri, insentif pajak, dan subsidi. Kemudian yang terakhir yaitu tuh sentimen pasar, dimana tuh contohnya ada berita, opini, analisis, rumor, dan tren di media sosial gitu. Oke, next ke yang materi selanjutnya yaitu studi kasus singkat. Nah, contohnya itu tuh di sini ada PT XYZ terbuka memiliki EPS sama dengan Rp200. Harga saham saat ini itu tuh Rp1.000, maka P per E atau sama dengan harga saham saat ini dibagi EPS, yaitu 1.000 dibagi 200 sama dengan 5.
Nah, jika rata-rata paper A di industri tersebut adalah 10, maka saham ini tuh relatif lebih murah gitu. Tapi jangan langsung disimpulkan bahwa ini tuh adalah saham bagus. Bisa jadi perusahaan sedang dalam kondisi sulit atau mengalami masalah manajemen. Nah, ini tuh makanya perlu dicek lebih lanjut lagi laporan keuangannya, proyeksi bisnisnya, dan profil risikonya gitu. Oke, di sini aku udah tuh. Aku mau kasih kesimpulan sama tips nih ke kalian tentang penilaian saham. Dimana tadi kan kita udah masukin ke pengertian, terus tadi juga dibahas tentang pentingnya saham, metode, faktor dan studi kasus mengenai penilaian saham. Nah, aku di sini mau kasih kesimpulan. Yang pertama yaitu penilaian saham ini tuh penting gitu untuk menghindari keputusan investasi yang asal-asalan. Terus juga kesimpulan yang kedua yaitu gunakan metode fundamental untuk mengetahui apakah saham ini tuh under value, over value, atau fair value gitu. Terus yang ketiga ini tuh ada penilaian bukan jaminan untuk selalu untung, tapi sangat membantu untuk mengurangi resiko rugi. Lalu kesimpulan yang keempat di sini juga ada, jangan hanya melihat harga saham aja, tapi kalian tuh harus pahami nilai dibalik angka tersebut itu. Nah, terus di sini ada kesimpulan yang kelima, yaitu bandingkan rasio dengan perusahaan sejenis agar penilaian ini tuh lebih objektif seperti itu. Lalu untuk tips tentang penilaian saham gitu tuh yang pertama, kalian jangan hanya cuma terpaku gitu pada satu rasio seperti P atau P per E atau P per WIFI. Nah, gabungkan beberapa rasio tersebut untuk dianalisis agar menghasilkan hasil yang lebih akurat gitu. Terus di sini tuh ada tips yang kedua, yang dimana selalu bandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama. Tujuannya biar kalian tuh ngerti gitu, agar penilaiannya juga lebih objektif. Nah, ada tips juga yang ketiga yang di sini tipsnya itu gunakan data dari sumber resmi dan terpercaya, kayak misalnya nih ada laporan keuangan gitu, bisa dilihat di IDX atau di mana gitu yang sumbernya ini tuh udah terpercaya. Lalu di sini juga bisa kalian pakai aplikasi saham, kayak contohnya ini ada RTI Bisnis, ada Stockbuild, TradingView, atau juga investing.com. Terus tips yang terakhir yaitu cek juga di berita dan tren industri yang sedang berlangsung seperti itu. Makasih teman-teman semua. Bye bye, see you in my next video. Baik, mungkin seperti itu materi tentang penilaian saham dari kita. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Cukup sekian dan terima kasih.